Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darlan EPM 22745003 ingin menjelaskan tentang dasar-dasar penginderaan jarak jauh. Pengertian. Penginderaan jauh merupakan cara untuk mengukur atau mengakuisisi data dari suatu objek atau wilayah dengan menggunakan alat yang tidak berkontak langsung dengan objek yang diteliti atau tanpa turun langsung ke lokasi penelitian, dan bisa disingkat dengan mengukur objek dari jarak jauh atau inderaja. Terkait contoh alat-alat yang digunakan dalam penginderaan jauh, di antaranya ada pesawat, satelit, kapal, pesawat luar angkasa, dan berbagai macam alat lainnya. Prinsip dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh singkatnya adalah memotret objek dari jarak jauh. Penginderaan jauh ini dimulai dengan proses perekaman objek di permukaan bumi. Ini memanfaatkan tenaga penghubung yang nantinya akan memberikan fata objek ke sensor sehingga menghasilkan sebuah data. Tenaga yang digunakan itu berupa cahaya matahari yang bisa meningkatkan suhu sehingga diserap oleh alat dan sebagian lainnya dipantulkan ke objek sehingga gelombang elektromagnetik ditangkap oleh sensor. Sensor tersebut umumnya terpasang di satelit, pesawat, dan lain-lain. Sumber tenaga sensor ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sensor aktif dan pasif. Sensor pasif menggunakan cahaya matahari, sedangkan sensor aktif berasal dari energi sensor itu sendiri. Manfaat citra penginderaan jarak jauh. 1. Membantu memberikan gambaran dari semua objek yang ada di suatu wilayah, misalnya seperti kondisi permukaan bumi, gunung, sungai, laut, dan sebagainya. 2. Mengetahui kondisi dari suatu wilayah sehingga bisa diketahui media seperti apa. 3. Memberikan efisiensi. Efisiensi dalam hal ini berarti bisa memangkas waktu, tenaga, dan biaya karena tidak perlu terjun langsung untuk memantau suatu wilayah. 4. Memaparkan perubahan kondisi dari suatu tempat atau wilayah. Komponen penginderaan jauh. Sumber tenaga. Sumber tenaga menjadi komponen yang penting dari penginderaan jauh. Sumber tenaga ini merupakan komponen yang membuat alat penginderaan jauh bisa beroperasi selama 24 jam. Sumber tenaga ini umumnya adalah cahaya matahari yang bisa menghasilkan suhu. Suhu tersebut kemudian diserap oleh suatu alat yang kemudian berubah menjadi energi. Artinya, alat itu menyimpan tenaga di siang hari untuk bisa beroperasi pada malam hari. Atmosfer. Atmosfer merupakan komponen yang bisa mempengaruhi kerja dari penginderaan jauh dalam menjalankan fungsinya. Atmosfer ini mempengaruhi alat penginderaan jauh dalam menyerap seberapa banyak sumber tenaga. Karena kondisi atmosfer yang berubah-ubah, kondisi cuaca mendung menjadi salah satu gangguan yang menyebabkan alat menyerap sumber tenaga sedikit. Sebab, atmosfer menghasilkan molekul oksigen, karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Molekul itu adalah elemen yang mempengaruhi kinerja dari alat penginderaan jauh. Interaksi tenaga dan objek. Interaksi tenaga dengan objek ini menyebabkan foto yang dihasilkan oleh alat penginderaan jauh berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi karena tiap objek memiliki karakteristik dan kondisi tersendiri. Foto yang dihasilkan akan terlihat gelap ketika objek yang dipantau memiliki daya pantul yang rendah sumber tenaganya. Misalnya, ketika ingin memantau gunung yang puncaknya diselimuti oleh salju, hasil fotonya akan lebih cerah, sebab salju punya daya pantul yang tinggi. Sensor dan wahana berfungsi untuk mendeteksi objek sekaligus menentukan lokasinya. Sensor ini juga bisa menentukan jarak dari alat dengan objek yang dipantau sehingga bisa diketahui jarak foto diambil. Sensor ini bekerja dengan menunjukkan tanda tertentu. Perolehan data merupakan komponen yang nantinya akan menunjukkan data dari pantauan alat. Data yang didapatkan itu adalah hasil pantulan dari objek.
Data yang dihasilkan ini terdiri dari dua macam, yaitu data manual dan data numerik. Data manual didapat dengan proses interpretasi citra. Sedangkan data numerik diperoleh dengan perangkat lunak di komputer. Penggunaan data ini adalah proses ketika data berupa foto yang sudah diperoleh kemudian digunakan untuk keperluan tertentu. Ketika foto sudah didapatkan nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan aktivitas tertentu. Jenis citra penginderaan jauh. 1 rona atau warna. 2 ukuran. 3 bentuk. 4 pola. 5 bayangan. 6 situs. 7 asosiasi. 8 citra foto. 9 citra non-foto. Sekian, terima kasih.